Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah anak-anak usaha sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran matematika. Semoga ananda sekalian dalam keadaan sehat ya, dan insya Allah tetap semangat ya dalam belajar. Apalagi sebentar lagi kita akan mengikuti ujian akhir semester ya, semester tidak terasa sudah semester 1 ya. Maka nanti setelah Januari kita akan masuk semester 2. Karena daring ini mungkin terasa lebih cepat ya, lebih cepat, tidak terasa, atau bisa juga ada yang merasakan sebaliknya, merasa lebih lama ya. Jadi semua itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Kita buka nak pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang korespondensi satu-satu. Saja ingatkan kembali ke belakang ya. Korespondensi satu-satu adalah setiap himpunan A dipasangkan tepat satu kawan pada himpunan B. Begitu juga sebaliknya, setiap himpunan B dikawankan tepat pada satu kawan di himpunan A. Jadi dia korespondensi satu-satu itu ibarat kata singkatnya timbal balik. Timbal balik, ada umpan balik. Jadi kalau kita lempar satu, kita tangkap satu, lempar satu, tangkap satu. Seperti itulah korespondensi satu-satu. Jadi kalau kita urutkan, yang kemarin saja sudah katakan, kalau kita urutkan itu dia dari relasi ya, relasi, baru fungsi, baru korespondensi, korespondensi satu-satu. Nah ini dia ya tingkatannya. Nanti insya Allah pas ujian Ustazah tanya, coba jelaskan di mana letak perbedaan antara relasi, di mana letak perbedaan antara relasi, fungsi, korespondensi satu-satu, dan buatlah masing-masing satu contoh dalam bentuk diagram panah. Nah, jadi sudah tergambar. Oh nanti ustazahnya ngasih soal seperti ini. Jadi sudah ada jawaban dalam pikiran kita. Bahkan kita sudah bisa menghayalkan, oh kayak gini nanti contohnya kalau relasi, saya mau buat kayak gini kalau fungsi, saya mau buat kayak gini korespondensi satu-satu. Jadi ketika kita ujian, insya Allah kita dengan membaca buku saja, dengan mengulang saja itu sudah bisa mengerjakan soal. Ketika memang proses pembelajaran yang kita lakukan setiap minggu kita ikuti dengan baik. Nah, jadi jangan istilahnya SKS, sistem kebut semalam, belajar karena ujian, itu salah. Belajar karena kebutuhan, belajar karena keinginan, belajar karena ingin mendapatkan ilmu, ingin memperoleh ilmu. Ilmu untuk apa? Agar menjadi yang lebih baik ya. Nah, jadi belajar bukan karena ujian, belajar bukan karena ingin mendapatkan nilai, tapi belajar merupakan kebutuhan. Belajar adalah bagian dari kehidupan. Sehingga ketika kita tidak belajar dalam keseharian kita, kita akan mencari. Oh hari ini hari libur, liburnya panjang 4 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terasa tidak enak, ada yang ingin dicari. Nah, maka dia akan rajin misalnya membaca, memurojaah atau mengulang-ulang. Karena apa? Karena dia menjadikan belajar adalah sebuah kebutuhan. Ya. Oke, kita lanjut. Fungsi linier sudah ya. Sudah saja jelaskan ya nak, fungsi linier.
Nggak apa-apa, Ustazah ulangi. Bagaimana nak bentuk umumnya? Fx sama dengan Ax ditambah B, di mana Fx sama dengan Y. Ustazah ulangi ya, lihat catatannya. A koefisien, X variabel, B konstanta. Boleh nggak Ustazah Ana buat kayak gini Ustazah, rumusnya CY tambah D, rumus persamaan linier. Ana buat kayak gini Ustazah, boleh nggak? Boleh. Berarti kalau di sini C-nya koefisien, Y-nya variabel, D-nya konstanta. Ya, kemudian menentukan nilai fungsi juga sudah. Oke, Ustazah ulangi. Bagaimana menentukan nilai fungsi? Sudah ada kemarin kalau nggak salah 2 contohnya, tapi dilihat kembali nak. Ustazah mengulang. Misalnya Fx itu adalah 5x ditambah 6 dengan x min 1, 0, 1. Tentukanlah nilai fungsinya. Maka bisa kita jawab ya. F ambil dulu, minus 1 sama dengan 5, gantikan x-nya min 1 tambah 6. Baru kita berhitung. 5 kali minus 1 minus 5. Minus 5 tambah 6, 1. Ya, kalau berhitungnya kalau masih agak bingung diulang nak. 5, masukkan x-nya 0. 0 tambah 6. 5 kali 0, 0. 0 tambah 6, ya 6. Masukkan F yang dia inginkan lagi 1. Berarti 5 kali 1 tambah 6. 5 kali 1, 5 tambah 6, 11. Kan selesai. Ya, jadi tergantung. Ini juga bakal keluar ujian, menentukan nilai fungsi. Ya. Jadi kalau fungsinya seperti ini, misalnya ya, fungsinya seperti ini, 2x kuadrat kurang 7x ditambah 8. Ini namanya bukan fungsi linier lagi nak, tapi fungsi kuadrat. Tapi bisa kita menentukan nilai fungsi ini. Misalnya x-nya domainnya ya nak, domainnya misalnya kita ambil 2, 3. 2, 3 aja lah, 2 buah saja. Maka kita masukkan untuk F2, 2 X-nya gantikan 2 kuadrat kurang 7, X-nya 2 tambah 8. 2 pangkat 2-nya duluan dihitung, 4. 4 kali 2, 8. 7 kali 2, 14 ditambah 8. Dah. 8 kurang 14 minus 6 ya, minus 6 ditambah 8 jadi 2. Min 6 tambah 8 itu 2. Baru masukkan F-nya 3. Fungsinya masih sama fungsi yang ini ya, fungsi soal yang kedua. 2 kali 3 kuadrat kurang 7 kali 3 ditambah 8. Gantikan setiap X dengan angka 3. Baru hitung. 3 kuadrat berapa? 9. 9 kali 2 berapa? 18. 7 kali 3, 21. Tambah 8. 18 kurang 21 berapa? Minus 3. Tambah 8. Sama dengan min 3 tambah 8 berapa? Positif 5. Berarti ketika nilai X-nya 2, maka nilai Y-nya, ini Fx ini sama dengan Y ya nak. Di awal-awal sudah Ustazah katakan. Berarti 2. Kalau X-nya nilainya 3, berapa Y-nya? 5. Maka ini merupakan nilai fungsi dari X2 dan nilai fungsi dari X3. Jadi kalau Ustazah tanya 23 ini 23 maaf ya, 5 maksudnya. 25 ini sebagai apanya? Kode main ring. Ya, kalau 25 ini jadi ringnya, daerah hasilnya.
Ya, karena memang daerah kawannya atau kodomainnya nggak dibuatnya, tetapi ini daerah ring. Ya, daerah ring merupakan bagian dari kodomain atau daerah kawan. Ya, juga harus paham apa itu domain, apa itu kodomain, apa itu ring. Nanti ada gambar misalnya, Ustazah tanya, sebutkan anggota domainnya, sebutkan anggota kodomainnya, sebutkan anggota ringnya. Nah, misalnya ketika ada diagram panah, ya. Oke, bisa ya nak? Kita lanjut. Ya, tadi itu Ustazah masih mengingatkan pada pelajaran sebelumnya agar nanti Ustazah mau membahas contoh yang ke sini ini bisa lebih gampang. Oke, Ustazah buat contoh yang sering masuk dalam soal-soal kalau dulu namanya ujian nasional ya. Nah, ini sering dia. Ini Ustazah singkat saja ya. Bentuk soalnya Ustazah buat diketahui. Fx sama dengan 3x ditambah 10. Kemudian F minus 1 itu sama dengan A. F B sama dengan min 2. Dah. Tentukan atau istilahnya yang ditanya A tambah B. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita sudah paham untuk menentukan nilai fungsi, kemarinnya kita akan gampang ya. Makanya sengaja Ustazah ulang. Oke. Kita jawab ya. Kita jawab satu-satu. Fungsi kita itu adalah fx sama dengan 3x tambah 10. Dah. Kemudian ada yang diketahui bahwasanya f minus 1 F minus 1 itu sama dengan A. Maka F minus 1 saja buat A. Ya, saja buat di bawah A-nya. Kan F minus 1 katanya sama dengan A. Saja gantilah F minus 1 A. Berarti X-nya jadi min 1. Setiap yang ada X ganti min 1. Maka 3. Ini X-nya ganti min 1 nak. Min 1 tambah 10. Dah. Yuk kita hitung. 3 kali min 1 min 3 tambah 10. Dah. A sama dengan min 3 tambah 10 7. Ya, artinya 10 kurang 3 7. Ustazah ini kok jadi A? Karena dari yang diketahui nak, bahwasanya F minus 1 sama dengan A. Makanya F minus 1 X-nya Ustazah gantikan min 1. Ya kan? Ini dia baru saja hitung dapat ini. Ini ganti A, ini ganti A. Karena kata soal ini sama dengan A. Berarti dari sini dapatlah nilai A-nya 7. Baru ada lagi yang diketahui yang kedua, FB. FB sama dengan min 2. Oh maaf ya, Ustazah langsungkan aja gini biar nggak bingung. Ini X ya, Ustazah ganti 3x tambah 10 ya. Ininya fungsinya saja tulis FB. Dah. FB berapa tadi? FB min 2. Saja ganti FB dengan min 2 sama dengan 3. Masukkan X-nya ganti dengan B. Ya, di sini kan sebenarnya fx dia. Tapi di sini FB berarti X-nya mau diganti dengan B. Kalau dia angka ganti X-nya dengan angka. Seperti yang tadi contoh-contoh 1, 2 tadi yang Ustazah jelaskan di atas. Masukkan X-nya B tambah 10. Min 2 sama dengan 3B tambah 10. 3 kali B 3B ya. Baru boleh seperti ini. Ustazah balik aja lah dulu ya, biar Ustazah lebih suka membalik. Kanan ke kiri, kiri ke kanan istilahnya. Jadi dia sama-sama pindah, tidak ada yang berubah tanda. Istilahnya hanya pindah posisi.
Ya, 3B, Ustazah mau cari B ya, 3B min 2 baru positif 10 pindah kurang 10. 3B sama dengan min 2 kurang 10 min 12. B sama dengan min 12 bagi 3 ya. B sama dengan minus 4. Dapat B-nya min 4. Dapat A-nya 7. Yang saja garis bawahi. Soal kita nanya apa? Nanya A tambah B. Kita carilah A tambah B. Dah. A-nya tadi 7, ditambah B-nya berapa? Min 4. 7 tambah min 4 berapa? 3. Ini saja gini kan ya. 3. Oke, pasti banyak yang belum paham. Ustazah yakin dan percaya. Kenapa? Karena di dalam kelas saja itu banyak yang bingung. Ustazah ulangi lagi. Ustazah ulangi. Biar lebih jelas istilahnya. Biar lebih jelas, Ustazah ulangi. Sebenarnya anak Ustazah itu bisa mengulang-ulang videonya kan yang tadi. Cuma Ustazah tahu pasti itu sesuatu yang tidak mengenakkan ya, mengulang-ulang video itu. Karena apa? Itu memperlama proses ya. Oke, kita ulangi aja. Ustazah jelaskan kembali. Soal kita itu adalah fx sama dengan 3x tambah 10. Dah? Baru ambil yang diketahui pertama. Maka Ustazah buat f minus 1. Dah? Kalau seperti ini karena f minus 1 berarti nilai x-nya min 1. Maka setiap yang ada fungsi bervariabel x gantikan min 1. 3 min 1 tambah 10. Dah. Saja hitung ya, 3 kali min 1 min 3 tambah 10. Dah, berapa yuk? Tadi 7. F minus 1 sama dengan A, artinya sama dia dengan A. Ya udah Ustazah buat aja ini A. Dari mana Ustazah ini pandai-pandaian buat A? Dari sini nak, dari soal yang diketahui. Oke, baru ambil yang diketahui kedua, FB sama dengan min 2. Ustazah tulis dulu fungsi linier kita. Fx sama dengan 3x tambah 10. Baru fx-nya di situ yang kedua itu FB ya. Berarti setiap x mau kita ganti dengan B. Itulah intinya. Berarti 3B tambah 10. Dah, sama dengan 3 kali B ya 3B ya tambah 10. Kita sepakat ya kalau kali itu kita buat sudah titik. Jadi nggak usah tanda kali lagi karena dia mirip dengan tanda X. Nanti akan membingungkan ketika kita bertemu dengan variabel X. Jadi 3B tambah 10. FB tadi apa nak? FB sama dengan apa nak? Iya bagus, min 2. Di sini Ustazah ganti min 2. Dari mana ini Ustazah? Dari yang diketahui bahwasanya FB min 2. Sudah? Min 2 sama dengan 3B tambah 10. Ustazah pindah. Kita kan sudah pernah belajar di kelas 7 persamaan linier persamaan linier satu variabel. Ini persamaan linier satu variabel ini. Satu hurufnya cuma B. Maka di sini Ustazah buat, Ustazah balik ya. Ustazah mau cari B, jadi Ustazah balik. Ini kemari, ini kemari. Jadi nggak ada masalah kalau sama-sama pindah, nggak ada tanda yang berubah. Kecuali salah satu yang berpindah, maka dia tanda berubah ya. Baru saja kan mau cari 3B. Kita kan intinya mau cari B ini berapa. Maka yang mau kita cari itu kita dekatkan dengan sama dengan min 2 tambah 10
pindah kemari jadi min 10. Dah, 3B sama dengan min 2 kurang 10, min 12. Dah, B sama dengan min 12, ini kan perkalian nak. Maka lawan perkalian adalah pembagian. Kalau nanti di sini penjumlahan, di sini ada tanda tambah nak, mau si 3 ini mau kita pindah jadi pengurangan. Kalau di sini pengurangan mau pindah jadi penjumlahan. Ini sudah pernah Ustazah ajarkan di kelas 7. Maka boleh dibuka kembali. Aduh Ustazah nggak tahu lagi di mana bukunya. Ya sudah, dengarkan saja apa kata Ustazah ini. Dah selesai. Dah? Maka B min 12 bagi 3. Berapa min 12 bagi 3? Minus 4. Dapat B-nya minus 4, dapat A-nya 7. Baru kita sesuaikan apa yang dia tanya, apa yang dia mau. Itu yang kita ikuti. A tambah B, ya sudah A tambah B. Berapa A-nya? 7. Berapa B-nya? Min 4. Berapa 7 tambah min 4? Positif 3. Artinya 7 kurang 4. Kan selesai. Oke gitu ya. Coba. Jadi dia enggak sesederhana yang contoh 1 dan 2. Lebih meningkat dia. Ada 3 poin yang diketahui. Ya, oke, lanjut, masih sanggup ya? Sanggup lah, Ustazahnya masih sanggup. Masa kalian yang lebih muda dari Ustazah nggak sanggup? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Contoh ya, bukan soal. Kalau udah kata-kata dengar soal itu udah gimana perasaannya? Diketahui fx sama dengan ax ditambah b. Dah. Baru f4 sama dengan min 2. F min 4 sama dengan 6. F8 tanda tanya, berarti Ustazah buat di sini ditanya. Dah, ini dia, perhatikan. Diketahui fx sama dengan ax tambah b. Rumus apa ini? Fungsi linier. F4 min 2, F min 4 6. Berapa F8? Sama seperti tadi nak. Contoh yang satu tadi yang baru saja kita jelaskan ya. Kita jawab. Kita tulis fx-nya ax ditambah b. Kita ambil yang pertama F4. F4 artinya apa nak? Setiap X berubah jadi angka 4. Dah masukkan A, gantikan X-nya 4 tambah B. F4 berapa nak dari soal? Min 2. Gantikan F4 dengan angka min 2. A kali 4 4A. Biar bagus ya. Min 2 sama dengan 4A tambah B. Ini jadi dua variabelnya, variabel A dan variabel B. Jadi nggak bisa kita selesaikan, kita buat dia jadi persamaan pertama. Baru ambil yang kedua nak. Ini lebih tinggi lagi nih tingkatannya. Ambil yang kedua. Minus 4. Oh saja buat dulu X-nya ya, biar nggak bingung. Oke, baru saja buat min 4. Baru gantikan setiap X dengan min 4. Ayo. Min 4 tambah B. F min 4 berapa nak dari soal? 6. Saja gantikan 6. Min 4A tambah B. Ini persamaan kedua. Baru dari 1 dan 2 inilah kita mencari A dan B. Ustazah tulis ya yang satu. 4A tambah B sama dengan min 2. Boleh aja, ini duluan Ustazah tulis ya, ini di belakang, boleh. Ini min 4A tambah B sama dengan 6, boleh. Kebetulan ada yang sama koefisiennya. Ini 1, 1. Kalau ini kan 4 min 4. Enggak sama kalau 4 min 4 nak, tapi kalau 1, 1 sama. Supaya habis di antara dua ya, kalau tidak tambah kurang. Yang penting hilang salah satu hurufnya. Ustazah mau menghilangkan B.
Apakah boleh kalau kita mau menghilangkan A dulu? Boleh, nggak masalah. Pilih A atau B, tapi cari yang paling mudah. Usaja mau B, maka usaja kurangkan. Untuk menghilangkan B, yang paling tepat adalah dengan tanda kurang. Seandainya menghilangkan B dengan tanda tambah juga boleh. Ya. B diapai sama B supaya jadi 0? Dikurang. Kalau ditambah jadi 2B. Maka yang paling tepat dikurang. Jadi di sini nak bisa tambah bisa kurang. Coret 0, nggak perlu 0 ya. 4A dikurang min 4A. Saja buat sini ya. 4A dikurang min 4A. Nanti kalau saja langsung bisa banyak yang bingung nih. 4A min positif 4A. 4A tambah 4A 8A. Jadi inilah dia jalannya ya. Jalan dari si 4A dikurang min 4A. Jadi 8A. Ini tadi 0, gak usah tulis, sama dengannya turunkan. Min 6 kurang 6. Maaf, min 2 kurang 6. Min 2 kurang 6. Berapa? Min 8 ya. Min 2 kurang 6 min 8. Buat sini min 8. Baru mau cari A. Min 8. Ini kali, lawannya bagi 8. Berapa min 8 bagi 8? Minus 1. Dapatlah nilai A-nya 1. Ya, dengan menghilangkan saja ulangi ya. Kita buat dulu ini, masukkan, dapatlah kita buat 1, kita tandai persamaan 1. Kita masukkan yang ini nak, dapatlah persamaan 2. Ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Ambil persamaan 1, persamaan 2, baru kita hilangkan B-nya, maka dapat A-nya min 1. Baru kita mau cari apa lagi? Mau cari B, kita boleh ambil persamaan 1 atau persamaan 2. Istilahnya memilih. Saja apa ya, ganti kertasnya ya. Baru untuk saja tulis saja ya, untuk mencari B pilih 1 atau 2. Pilih 1 atau 2 yang sudah saja sebutkan tadi. Yang 1 kan ini ya nak, yang 1 4A tambah B sama dengan min 2. Ini 1. Baru yang kedua kan min 4A tambah B sama dengan 6. Ini persamaan 2. Kita disuruh milih 1 atau 2. Ustazah mau 1 ya. Saja tulis di bawah 1. Persamaan 1. Dah. 4. Kita tadi udah dapat A. Berapa kita dapat A nak? Yo, ini Ustazah tampilkan lagi A kita. Min 1. Kita dapat. Berarti masukkan A-nya di sini min 1 tambah B sama dengan min 2. 4 kali min 1 min 4 tambah B sama dengan min 2. Dah. Oke, ini Ustazah pilih persamaan 1, Ustazah masukkan nilai A-nya 4 kali min 1 min 4 tambah B sama dengan min 2. Baru B sama dengan min 2. Ini tanda kurang. Ini bukan perkalian ya nak. Jadi enggak jadi bagi. Kecuali kalau ini perkalian jadi pembagian. Ini min 4 pindah nak kemari jadi positif 4. Ya, jadi B sama dengan min 2 tambah 4 2. Dapat B-nya 2. Dah. Baru Fx sama dengan rumusnya tadi AX tambah B. AX tambah B. Fx sama dengan, masukkan A yang kita dapat. A kita dapat min 1 saja, masukkan. B yang kita dapat 2 saja. Dah, kita cantikkan. Min 1 kali X, min X tambah 2. Fx sama dengan min X tambah 2. Jadilah rumus kita ini. Baru dia tanya F8 ya. Tadi nanya F8, masukkan, gantikan X menjadi 8. X 8 tambah 2. Jadi minus 6. Jadi ketika nilai X-nya 8, maka dapat Fx-nya min 6 atau Y-nya min 6. Oke.
dipelajari kembali, dicatat di buku catatannya yang rapi, ikuti langkah-langkah dan tahapan yang Ustazah sebutkan untuk contoh 1 dan contoh 2 yang barusan ini. Dah. Setelah itu jika ada yang tidak mengerti, tanya sama Ustazah. Kalau tidak ada yang bertanya, ya, maka nanti Ustazah kasih soal minggu depan. Ya, minggu depan baru saja kasih soalnya. Jadi untuk minggu ini pahami dulu nak contoh 1 dan contoh 2 yang Ustazah kasih. Minggu depannya baru saja kasih latihan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.